Kajian Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 tentang Fastabiqul Khairat bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Maksudnya nanti pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini bicara soal kiblat dulu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan umat Islam itu seperti kita ketahui kiblatnya ada di Masjidil Aqsa. Dan kemudian Tuhan mengetahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ingin supaya kiblatnya ke Ka'bah. Lalu Allah mengabulkan keinginan itu dengan merubah kiblat umat Islam itu menjadi kepada Ka'bah. Pada waktu itu terus Ahlul Kitab seperti mempunyai kesempatan untuk menyerang Kanjeng Nabi. Gimana kok kiblat kok berubah-berubah? Diterangkan seperti di ayat-ayat sebelumnya dan ayat ini bahwa kiblat itu tidak berarti lalu Tuhan itu di Masjidil Aqsa ataupun di Masjidil Haram, tidak. Mana saja kita menghadap sebetulnya kita bisa ketemu dengan Allah Ta'ala. Hanya untuk menyatukan ketika kita menghadap kepada Allah dalam sholat itu kita mempunyai kiblat yang satu. Dan orang boleh saja yang mau punya kiblat ke lain, misalnya mau ke Masjidil Aqsa sana, silakan. Masing-masing mempunyai kiblatnya masing-masing. Di setiap mereka kalau ingin mau terus berkiblat ke Masjidil Aqsa, orang-orang Ahlul Kitab silakan. Tapi umat Islam sejak itu menghadap ke Ka'batullah di Mekah. Nanti
tinggal sekarang nggak usah gegeran persoalan itu. Yang penting bagaimana masing-masing berbuat kebaikan. Maka lanjutan daripada masalah kiblat ini, fastabiqul khairat, lomba-lombalah kalian membuat kebaikan. Tidak hanya membahas soal-soal semacam kiblat itu ke sana atau ke sini, karena dimanapun juga nanti toh kembalinya kepada Allah Ta'ala. Jadi mana yang benar, mana yang lebih baik, mana yang diridhai oleh Tuhan, nanti kepada Tuhanlah hal itu diputuskan. Sekarang orang mungkin bisa berbeda-beda arah tujuan hidupnya, arah tujuan beribadahnya. Silakan berlomba-lomba. Nanti pada hari kiamat semuanya akan menghadap pada Allah Ta'ala. Di sanalah Allah Ta'ala menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang lebih baik, siapa yang kurang baik, dan seterusnya. Menghadap ke mana saja itu tidak prinsip, apalagi hanya soal lurus tidaknya kita dari sini, misalnya di Indonesia ini arahnya lurus apa enggak ke Mekah. Jadi ada yang dilupakan oleh kita ketika kita bicara soal yang syariat ini. Kadang-kadang kita membicarakan masalah-masalah yang sepele, lalu melupakan sesuatu yang esensial. Jadi yang esensial kita itu menghadap ke Tuhan menurut aturan-aturannya Tuhan, dan kita tidak hendak melawan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Udah, kita dengan ijtihad kita menghadap ke barat selama ini sudah menuju ke. Nah, sekarang ada yang merasa lebih akurat karena adanya satelit dan segala macam, ini agak menceng ke kanan misalnya. Ya tidak apa-apa. Kita pertama menghadap itu pakai dada kita, bukan pakai mata kita. Dada kita ini, kalau kita menghadap ke barat, dada kita ini juga kena ke sana itu. Itu pertama. Kedua, Tuhan terlalu besar untuk mempersoalkan menceng sidik, menceng ke kanan sedikit atau persis ke arah barat. Tuhan itu Syakur. Nanti salah satu nama Allah itu Asy-Syakur, itu artinya Tuhan itu kalau dalam bahasa Jawanya maha nerimake. Jadi Tuhan itu sangat-sangat tahu tentang kita, hambanya ini tahulah batas kekuatannya, kekurangannya, sampai di mana tahu. Jadi kita saja yang kadang-kadang terlalu mempersulit masalah. Kalau kita itu, ini prinsipnya, kalau kita itu tidak berniat melawan Tuhan, tidak, sudah berusaha semampu kita, dan kemudian itu tidak pas betul, itu Tuhan menerima saja. Itu Asy-Syakur itu begitu. Tidak seperti manusia. Manusia itu kalau menyuruh itu harus pas. Kalau tidak pas marah. Tuhan tidak. Kalau kita sudah berkehendak betul-betul menjalankan perintah dan itulah kemampuan kita,
maka akan diterima oleh Allah. Insyaallah itu begitu. Jadi tidak rendek-rendek Tuhan itu kurang kesini sedikit, kurang kanan sedikit. Itu salah. Nah, itu di samping tadi itu bahwa yang menghadap itu dada kita. Dada kita itu dari sini ke sana. Kita menghadap ke sini, dada kita tetap bisa melihat ke kanan, agak ke kanan sedikit dan seterusnya. Jadi tidak usah mempersoalkan persoalan begitu-begitu itu tidak penting sebetulnya. Yang penting bagaimana berusaha melaksanakan perintahnya Allah semampu kita. Dan Tuhan tidak membebani kita beban yang di luar kemampuan manusia. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sadidu wa qaribu." Kita diperintahkan untuk ngepas-ngepaskan itu, bidiklah itu. Kalau tidak pas tengah, wa qaribu lah dekat-dekat situ. Itu karena kita sudah membidik, maka kalaupun tidak pas tengah, ada dekat-dekat tengah itu, kita berarti sudah membidik. Lebih baik kita membidik kurang-kurang tengah sedikit daripada kita tidak membidik kebetulan pas tengah. Nah, kita tidak begitu. Tapi yang diperintahkan itu kita ngepas-ngepaskan. Kalaupun tidak pas, kita sudah melaksanakan perintah ngepas-ngepaskan. Bukan dengan sambalewa kebetulan kita pas itu. Baik itu bisa relatif sekali, tapi kan sebagai orang yang beragama kita punya pedoman-pedoman itu. Apa yang baik, apa yang buruk, itu ada pedoman-pedomannya. Nah, yang menjadi masalah mungkin karena pedoman-pedoman ini tidak dipahami oleh semua orang. Sebetulnya kalau semua orang memahami ini mungkin tidak ada masalah. Pedoman-pedoman ini ada yang sudah membaca, ada yang belum membaca, ada yang membaca sebagian, menganggap sudah sempurna, ada yang bahkan baru sedikit sudah merasa sempurna, ada lagi yang dia hanya mendengar dari orang yang membaca dan dia sudah merasa itulah yang paling baik dan itulah yang paling benar. Jadi idealnya ya memang kita punya pedoman. Pemimpin agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman kita Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa tafsir, maka kita harus tahu, misalnya Anda punya tafsir ini dan Anda bisa mempertanggungjawabkan tafsir Anda itu. Saya juga mempunyai tafsir. Ya sudah, jalan masing-masing jalan saja, tidak usah bertengkar, karena masing-masing punya pegangan. Sebab kalau nanti setiap orang berbeda karena penafsiran, lalu kita bertikai, itu yang malah menjadi nggak benar. Kalau kita melihat misalnya di dalam khazanah klasik kita, di dalam kitab-kitab kuning, kita banyak sekali menjumpai perbedaan-perbedaan pendapat antara ulama satu dan ulama yang lain. Dan itu lalu timbul ada mazhab-mazhab segala macam. Ini apa maksud? Ini menunjukkan bahwa memang tidak semua orang sama di dalam memandang teks yang menjadi pedoman kita. Jadi ada yang kemudian pandangannya dikukuhkan oleh hadis yang dia ketahui. Ada yang lain yang tidak menemukan hadis ini. Ada yang menemukan hadis lain yang mengukuhkan pendapatnya sendiri. Itulah lalu timbul
berbagai pandangan. Kedua, karena persoalan bahasa Arab itu memang karakternya mempunyai banyak nuansa makna, di mana kadang-kadang satu orang cenderung untuk memaknai dengan nuansa ini, yang satu cenderung menuansa ini. Dan mereka semuanya mempunyai hujah sendiri-sendiri yang dipertanggungjawabkan. Ya sudah, kalau memang itu dipertanggungjawabkan ya sudah. Silakan itu, anggap itu yang benar. Di sini juga begitu. Jadi kebenaran itu tidak bisa diklaim mutlak milik saya, milik Anda, milik dia, tidak bisa. Karena yang mutlak benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang betul-betul mutlak itu bisa harus diikuti adalah kebenaran yang nasnya dalam Al-Qur'an itu jelas, qat'i itu jelas. Misalnya perintah sholat itu sudah jelas. Itu jelas. Tapi ada yang persoalan yang cabang-cabang yang kecil-kecil, misalnya wudhunya bagaimana, wudhu batalnya pakai apa, segala macam itu cabang-cabang yang disebut fikih itu. Jadi fikih itu bersifat zonni. Jadi bukan tidak meyakinkan. Zonni itu berdasarkan ijtihadnya para ulama-ulama. Karena ayatnya begini, hadisnya begini, maka kesimpulannya begini. Dan itu kesimpulannya satu ulama dengan ulama yang lain bisa berbeda. Setiap orang itu mempunyai pemikiran terhadap teks yang saya katakan dari pedoman tadi itu. Kita ditinggali oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sunnah Rasul begitu banyak, dan Al-Qur'an itu sendiri ada yang qat'i, ada yang tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa karena sudah jelas. Ada yang debatable, masih bisa didebat karena yang pada zaman Kanjeng Rasul itu boleh semua. Jadi Quran itu sendiri itu dibaca dengan banyak qiraah, sampai 7 qiraah. Itu menunjukkan perbedaan-perbedaan, dan ini dibenarkan semua oleh Rasulullah SAW. Jadi ada yang hal-hal yang harus mutlak kita lakukan karena itu sudah qat'i istilahnya. Seperti tadi saya contohkan, perintah untuk salat, perintah untuk zakat, perintah itu jelas semua, jelas, tidak bisa dimaknai yang lain, itu jelas. Tapi yang masih bisa dimaknai yang lain, ini saya contohkan, misalnya seperti di Quran ada aula mastumun nisa, itu sebagian ulama mengatakan mastumun nisa itu ya menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan batal. Ada yang berpendapat enggak, ramastum itu bukan menyentuh dalam pengertian menyentuh, tapi menyentuh dalam pengertian berhubungan badan. Maka yang dimaksud di sini, ini kan perbedaan pengertian ini masing-masing mempunyai argumen. Kenapa kok ramastum Anda artikan sebagai memegang? Iya, karena buka saja di kamus bahasa Arab itu ramastum itu memegang. Kemudian kenapa Anda memaknakan ramastum itu berhubungan badan dengan istri? Iya, karena di Arab juga lamastum digunakan untuk itu juga, dengan bahasa halus untuk menunjukkan kiasan sebagai berhubungan badan.
Lalu masing-masing diperkuat dengan hadis-hadis. Nah, hadis-hadis ini banyak sekali. Hadis ini banyak sekali. Ada yang menganggap hadis ini cukup kuat untuk mendukung hadis sahih. Ada yang mengatakan ini hasan, ada yang mengatakan ini dhaif. Dan ada yang hadisnya dhaif tapi banyak sekali. Ini ada yang sahih tapi satu. Ini menyebabkan ada perbedaan pendapat. Maka dalam hal-hal yang bersifat dzanni, bukan yang qat'i tadi itu dari dulu sudah berbeda. Jadi kalau sekarang ada orang mempunyai pendapat A, kemudian dia merasa itu mutlak yang paling benar, itu yang salah itu yang salah. Kenyataannya dari dulu ada yang berbeda kok. Sekarang dia mutlak, paling salah. Itu yang harus dicegah adalah merasa mutlak benar. Bab itu sudah mengkhawatirkan sekali. Mengkhawatirkan untuk jatuh ke syirik. Karena yang mutlak benar hanya Allah. Tadi saya katakan berkali-kali bahwa yang mutlak benar itu Allah. Apalagi ini yang sifatnya dzanni. Sifatnya dzanni itu orang bisa berbeda-beda. Kalau orang bisa berbeda-beda dan kita meyakini itu ketahuan sekali bahwa kita itu baru belajar kalau kita kemudian menyatakan bahwa yang paling benar adalah pendapat saya. Itu salah. Karena dari dulu kalau yang sifatnya seperti yang saya katakan tadi, namanya fikih itu mesti berbeda-beda. Karena karakter bahasanya begitu, Qur'annya begitu, hadis-hadisnya seperti itu, semuanya ini ya. Dan jarak antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sekian lamanya. Baru berapa abad itu aja sudah ada perbedaan pendapat satu sama yang lain, ulama satu yang lain. Nah, maka saya selalu mengatakan jangan berhenti belajar. Itu maksud saya supaya orang mempunyai informasi itu lebih banyak. Kalau informasi kita itu terbatas, itu kita lalu kaget kok ada orang melakukan seperti itu. Baru kita itu ke Mekah misalnya, kita akan melihat orang salat itu ada yang sendakepnya ke sini, ada yang tidak sendakep sama sekali. Kita bisa bingung karena kita terbatas informasi kita tentang masalah-masalah itu. Lalu kita bisa marah-marah kepada orang itu, kamu mau nggak sendakep kan? Padahal mereka mempunyai pegangan sendiri-sendiri yang diyakini dan dipertanggungjawabkan. Dan nanti semuanya akan perbedaan-perbedaan kita itu nanti akan baik perbedaan yang sangat esensial, perbedaan antara agama dengan agama maupun tentang perbedaan-perbedaan yang sepele tentang fikih itu nanti bisa dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala ya mulkiyamah. Jadi kita mesti tidak perlu bersitegang memaksakan kehendaknya sendiri-sendiri. Kita mempunyai pendapat ini dasarnya. Kalau memang ngerti dasarnya, saya mengikuti ini karena guru saya mengajarkan seperti ini. Amaluna nahnu amaluna walakum amalukum. Kamu silahkanlah apa yang anggap kamu benar, laksanakan itu dengan bertanggung jawab. Saya tak melaksanakan apa yang saya yakini benar dengan tanggung jawab. Begitu. Seperti halnya kita mengatakan kepada orang yang lain agama, karena semua yang beragama beda itu mereka menganggap agamanya mesti paling benar. Di dalam soal agama saja, kemarin sudah kita bicarakan bahwa
la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi kita tidak boleh soal agama saja, ini yang lebih prinsip ya. Itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Ada lakum dinukum waliyadin. Silakan, itu agamamu, ini agamamu. Jelas. Nanti mari, karena di sini Anda tidak mau menerima kebenaran saya tidak bisa menerima kebenaran Anda. Sudah, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah lah yang mengadili tentang perbedaan-perbedaan itu. Apalagi ini hanya soal sepele, soal zonni, bukan soal yang agama. Itu kita mengatakan saja, lakum a'malukum walana a'maluna. Silahkan Anda lakukan apa yang Anda yakini benar, saya tak melaksanakan apa yang saya yakini benar. Anda tidak usah marah-marah sama saya. Soal agama aja tidak boleh marah-marah. Gimana soal amalia begini Anda marah-marah? Itu sudah lama terjadi, perbedaan-perbedaan itu sudah lama. Bukan hanya sekarang saja. Kita itu hanya mengulang-ulang perbedaan, perbedaan. Ya karena mungkin karena kebodohan kita ya. Itu sudah pernah dulu gegeran, kok ya sekarang diteruskan itu ngapain? Percuma. Kalau Anda mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat saya dan sudah tidak bisa disatukan, Anda tidak mau ikut saya tidak mau ikut Anda, ya sudah, jalan sendiri kan, begitu itu paling bagus. Kalau kita teruskan berkelahi, saling menyalahkan terus, itu kan nanti sampai kiamat kurang 2 hari akan terus, nggak akan berhenti itu, nggak bisa selesai. Nyatanya yang kemarin berbeda sekarang yang masih berbeda gitu kok, nggak bisa diselesaikan. Kullu hizbin bima ladaihim farih, masing-masing itu bangga dengan anunya sendiri. Kalau kita punya Anda, apa yang menyebabkan pendapat Anda lebih benar dari pendapat saya? Banyak. Nanti kalau dia mengatakan karena dalilnya begini-begini, ya saya akan bisa mengeluarkan dalil-dalil saya juga. Nah ini dalil-dalil begini-begini, maka tidak akan selesai juga gitu loh. Jadi tidak ada otorita yang bisa dijadikan pedoman untuk menentukan siapa yang benar. Itu hakamnya, yang pengadilnya adalah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala ya nanti di hari kiamat, nanti. Karena sekarang Anda buka Quran, Anda membaca Quran juga pakai tafsir. Saya juga bisa membaca Quran dengan tafsir. Anda pakai tafsir siapa? Saya pakai tafsir siapa? Nah, dan itu perbuatan yang sia-sia karena kita lalu tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita berdebat terus, nah kita akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ya sudah, yang paling bagus itu tadi sudah diajarkan. Kalau agama lakum dinukum waliyadin. Lalu soal yang kecil-kecilnya lakum a'malukum walana a'maluna. Udah. Masing-masing itu kan punya punya panutan sendiri. Orang yang mengatakan paling benar itu sendiri juga anut-anut, dia ikut-ikutan aja. Jadi sama-sama ikut-ikutan. Nah, kenapa sama-sama kamu juga ikut-ikutan kok saya ikut-ikutan tidak boleh, itu gimana? Di sana mengikuti. Jadi misalnya ada yang sudah jelas terjadi itu, dia mengikuti Ibnu Taimiyah, mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh. Kenapa? Kita mengikuti Imam Syafi'i, tidak boleh. Mengikuti Imam Ghazali, tidak boleh. Itu sama saja, sama-sama mengikuti.
geger itu gimana? Kecuali kamu tahu sendiri itu. Demikian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan kajian tafsir Al-Quran bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri.